Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ira Titi Nombeh dengan NIM 230901502066, akuntansi S1 dari kelas F. Baik, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk membagi tugas yang diberikan kepada dosen pengantar akuntansi, yang dimana kami disuruh menjelaskan soal yang diberikan kepada dosen tersebut. Nah, yang dimana kami disuruh pilih salah satu untuk menjelaskan. Nah, saya akan memilih soal seri 3 1A jurnal penyesuaian pada halaman 148 kolom 4. Nah, pada soal tersebut terdapat dua soal yang dimana kami disuruh buatlah ya jurnal penyesuaian yang diperlukan pada tanggal 31 Maret tahun 2016. Nah, soal yang kedua yaitu kami disuruh untuk menjelaskan secara singkat perbedaan antara ayat jurnal penyesuaian dan ayat jurnal yang akan dilakukan untuk memperbaiki kesalahan. Nah, langsung saja pada instruksi pertama. Pada tanggal 31 Maret tahun 2016, data berikut diakumulasikan untuk membantu akuntan dalam mempersiapkan ayat jurnal penyesuaian untuk Polomas Reality. Nah, soal A yaitu saldo akun perlengkapan pada tanggal 31 Maret ialah 5.620.000. Nah, perlengkapan yang tersisa pada tanggal 31 Maret ialah 1.290.000. Nah, jawabannya yaitu ayat jurnal penyesuaiannya ialah beban perlengkapan pada perlengkapan yaitu 4.330.000. Nah, nilai 4.330 ini terdapat dari mana? Yaitu ini ialah perlengkapan yang tersisa pada tanggal 31 Maret. 5.620.000 dikurangi 1.290, hasilnya 4.330, sehingga beban perlengkapan pada perlengkapan terdapat hasilnya yaitu 4.330.000. Nah, untuk soal di bagian B pada nomor 1 yaitu saldo akun sewa diterima di muka pada tanggal 31 Maret ialah 5 juta. Nah, mewakili penerimaan uang muka pada tanggal 1 Maret sewa 4 bulan dari penyewa. Nah, jawabannya yaitu ayat jurnal penyesuaiannya pendapatan diterima di muka pada pendapatan sewa ialah 1.250.000. Nah, 1.250.000 ini terdapat dari mana sih? Nah, ini tuh kayak 5 jutanya ini dibagi dengan 4 bulan, sehingga nilainya yaitu 1.250.000. Nah, untuk jawaban bagian C pada nomor 1 yaitu upah yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Maret ialah 2.290.000. Jawabannya ialah jurnal penyesuaiannya yaitu beban gaji pada utang gaji sebesar 2.290.000. Nah, 2.290.000 guys. Jadi pada tanggal 31 Maret saldo akun upah yang masih harus dibayar sebesar 2.290.000. Nah, mencerminkan jumlah yang belum dibayarkan kepada karyawan hingga saat itu. Harap dicatat bahwa jumlah ini dapat berubah jika ada transaksi atau pembayaran upah tambahan yang terjadi setelah pada tanggal 31 Maret. Nah, sekarang jawaban bagian D pada nomor 1. Nah, soalnya yaitu mengenai tentang biaya yang masih harus dibayar namun belum ditagih pada tanggal 31 Maret ialah 16.825.000. Nah, ayat jurnal penyesuaiannya yaitu beban yang harus dibayar pada utang biaya sebesar 6.825.000.
dengan informasi bahwa biaya yang masih harus dibayar namun belum ditagih pada tanggal 31 Maret ialah 6.825.000. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar biaya yang belum ditagih hingga akhir bulan Maret. Biaya yang masih harus dibayar merupakan bagian dari kewajiban perusahaan. Jadi pada tanggal 31 Maret, saldo akun biaya yang harus dibayar sebesar 16.825.000. Ini mencerminkan jumlah yang harus masih dibayar namun belum ditagih pada saat itu. Harap dicatat bahwa jumlah ini dapat berubah jika ada transaksi tambahan atau pembayaran biaya setelah tanggal 31 Maret tahun 2016. Nah, untuk soal bagian D pada nomor 1 yaitu soal bagian pada nomor 1 yaitu kami disuruh untuk membuat jurnal penyesuaian tentang penyusutan peralatan kantor adalah 4.600. Nah, jawabannya yaitu jurnal penyesuaiannya beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 4.600.000. Nah, dengan informasi bahwa penyusutan peralatan kantor ialah 4.600, itu menunjukkan jumlah penyusutan yang dikenakan pada peralatan kantor selama periode tertentu. Namun, untuk memberikan informasi yang lebih lengkap, perlu diketahui periode waktu yang dicakup oleh jumlah penyusutan tersebut. Penyusutannya adalah pengakuan pengurangan nilai aset selama waktu tertentu berdasarkan metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan. Umumnya, penyusutan dihitung secara tahunan, dan jumlah yang Anda berikan yaitu 4.600 memungkinkan mencerminkan penyusutan untuk suatu periode waktu tertentu. Baik, itulah jawaban dari nomor 1. Nah, sekarang kita pindah ke jawaban dan soal nomor 2. Di bagian sini. Nah, pada soal nomor 2 itu kami disuruh menjelaskan secara singkat perbedaan antara ayat jurnal penyesuaian dan ayat jurnal yang akan dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, secara umum, perbedaan utama antara ayat jurnal penyesuaian dengan ayat jurnal memperbaiki kesalahan adalah bahwa ayat jurnal penyesuaian melibatkan perubahan yang lebih signifikan, seperti menambahkan informasi atau mengadap informasi yang tidak akurat, sementara ayat jurnal memperbaiki kesalahan lebih fokus pada perbaikan kesalahan itu sendiri, seperti penggunaan kata kunci yang salah atau informasi yang tidak akurat. Baik, itulah penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.